Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, seorang Rasul yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi yang seperti ini, kita dengan dimulainya kembali dibukanya masjid-masjid yang ada di tanah air, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita rindu ingin beribadah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sekarang kita bisa kembali untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak amalan, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga tidak lepas mengikuti protokol-protokol kesehatan, dan juga kita senantiasa menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit. Salah satunya bentuk ikhtiar kita adalah dengan menjaga kebersihan dan menjaga kesucian, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mencintai kebersihan dan orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang membersihkan hatinya, batinnya dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang telah dia lakukan, dan juga orang-orang yang membersihkan hatinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mutatahhirin, orang-orang yang bersuci, orang-orang yang membersihkan dirinya, yaitu zahirnya, orang-orang yang senantiasa bersuci. Dan tentunya bersuci adalah tanda keimanan seseorang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita mendengar setiap Jumat, biasa seorang khatib senantiasa mengingatkan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita semuanya sudah mengetahui bahwasannya inti dari makna takwa, inti dari makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah imtitsalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, yaitu seseorang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seseorang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui bahwasannya tujuan akhir dari kehidupan kita adalah kita ingin merasakan atau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya atau jannahnya. Dan salah satu keutamaan orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan bagi mereka adalah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "U'iddat lil muttaqin", yaitu Allah persiapkan surga ini bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin." Ya, pada surah Al-Imran. Tentunya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, yang mana disebutkan di dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", ya, pada ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari ayat ini kita meyakini bahwasannya salah satu keutamaan orang-orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meyakini bahwasannya surga Allah Subhanahu wa taala bisa diperoleh dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keindahan surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana pada rakaat yang pertama tadi kami sempat membacakan dari surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Ya, pada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffah wa lahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahu." Apakah perumpamaan penghuni surga Allah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini pada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minuman bagi penduduk surga. Yang pertama Allah sebutkan yaitu air. Kemudian yang kedua adalah susu. Dan yang ketiga Allah sebutkan khamar. Dan yang keempat Allah Subhanahu wa taala sebutkan minuman yaitu dari madu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat tafsiran dari ayat ini atau kita melihat tafsiran dari para ulama yang bisa kita ambil. Apa sih sebenarnya air yang Allah janjikan bagi penduduk surga, bagi orang-orang yang bertakwa? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat perkataan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan fiha anharum min ma'in ghairi asin. Yang dimaksudkan sungai-sungai dari air yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan Hasan dan Qatadah, yakni ghairu mutaghayyir, yaitu air yang tidak berubah, baik baunya dan juga air yang tidak berubah rasanya. Ya. Di hadapan ulun ini ada air. Ya. Air yang kita lihat ini ya, tentunya sudah lolos dari pengujian lab dan juga dapat label dari MUI ya. Tentunya layak dikonsumsi. Terlepas dari mereknya, belum tidak iklan. Baik. Air yang kita minum ya sehari-hari, baik itu air dari sumur atau mungkin air dari air kemasan atau air zam-zam, maka tentunya air yang kita minum sangat berbeda tentang air yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Atha dan Dokhab dan Qatadah, yang dimaksudkan ghairu asin, ghairu muntinun. Jadi airnya tidak memiliki bau. Kalau air ini, ya, maka di sini biasanya ada tandanya, ada tanda masa kadaluarsanya. Tapi air di surga Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah bau, dia tidak akan pernah basi. Ya. Jadi mohon maaf, kalau air yang ada sekarang air kemasan, terkadang dia mungkin karena perubahan cuaca atau mungkin karena air tersebut ya ditaruh di tempat yang panas, maka airnya akan berubah rasanya. Dan ketika diminum tidak seenak ketika air itu disimpan di tempat yang baik. Dan juga mungkin baunya saja mungkin sudah berubah. Ya. Maka air yang ada di surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa adalah ghairu muntinin. Artinya air tersebut tidak memiliki bau yang menyengat, artinya bau yang tidak enak. Ya. Wal arabu taqulu asanul ma idza taghayyara rihuhu. Ya. Bahasa Arab, orang Arab biasa mengatakan air asinun. Ya, asinun bukan asin artinya asin. Artinya al-ma asinun maksudnya air yang tidak berubah ya. Apabila air itu asinun artinya berubah. Tapi di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Artinya airnya tidak berubah bau dan rasanya. Kemudian disebutkan juga as-safi alladzi la kidra fihi. Ya, air yang benar-benar murni, ya, bersih, yang mana
air tersebut ya nyaman untuk diminum ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah salah satu minuman bagi penduduk surga yang Allah janjikan, yang mana airnya tentu berbeda dengan air yang kita minum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengenali ternyata air yang biasa kita minum dan juga air yang biasa kita konsumsi ini tentunya memiliki manfaat yang sangat luar biasa, maka tentunya kita meyakini bahwasannya air yang di surga kelak tentu airnya lebih benar-benar mendatangkan manfaat dan tentunya menjadikan kita motivasi agar kita bersungguh-sungguh di dalam beramal untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Air yang sekarang kita minum, ketika kita berbuka puasa, kita mendapatkan air, kita minum dan air tersebut bisa melepaskan dahaga kita setelah kita seharian berpuasa, maka tentunya air yang di surga tidak hanya melepaskan dahaga, tapi air yang ada di surga bahkan lebih dari itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat minuman yang kedua bagi penduduk surga ya. Jadi tema kita pada malam hari ini tentang minuman penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Dan ada sungai-sungai dari susu lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah rasanya ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, ay bal fi ghayatil bayadi wal halawati wad dusuma. Ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, susu tersebut susu yang paling putih ya. Kalau kita melihat sekarang susu cair, susu murni atau susu perah itu sudah putih luar biasa ya. Dan tentunya ya, susu tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan kita ya, baik diminum ataupun juga ada sebagian dibuat sebagai ya, ramuan kecantikan ya. Maka susu yang ada di surga itu lebih putih dan lebih manis dan juga lebih syarat dari lemak ya. Jadi kalau susu yang kita minum sekarang ya mungkin kadar lemaknya terlalu tinggi atau ya. Tapi susu yang ada di surga, maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, tidak akan memberikan kemudaratan bagi peminumnya. Ya, artinya benar-benar kadar lemaknya terjaga. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi penduduk surga minuman yang ketiga, wa anharu min khamrin lazzatil lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamr yang enak, yang lezat diminum bagi orang-orang yang meminumnya ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, laisat karihatut ta' war raihah ka khamrid dunya. Ketahuilah bahwasannya khamar, minuman bagi penduduk surga yang Allah janjikan, itu tidak seperti khamar yang ada di dunia dari segi baunya ya. Bagi orang-orang yang pernah ya merasakan khamar ya, wa'iyadzubillah, di dunia, khamar yang mereka minum sekarang itu sebenarnya memiliki bau yang karih, bau yang tidak enak ya. Sebagian orang ya yang memang dia
memiliki sensitif di dalam indera penciumannya ketika dia minum ketika dia mencium khamar tersebut, mungkin dia langsung membuangnya karena dia merasakan baunya yang menyengat, yang tidak enak. Ya, waliyazubillah. Ya. Bagi yang pernah minum, ya. Ya. Maksudnya khamar tersebut memiliki bau yang menyengat kalau khamar yang ada di dunia. Khamarnya tidak enak dicium, tapi khamar yang ada di surga maka tentunya memiliki bau yang enak dicium, dan bahkan khamar yang rasanya lebih lezat daripada khamar yang ada di dunia. Ya, seperti disebutkan lazzatil lisyaribin, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya menjanjikan kelezatan dan bau yang enak atau bau yang sedap bagi khamar di surga, tapi juga Allah menjanjikan bagi pelaku peminum khamar yang ada di dunia tentunya tidak sama bagi pelaku peminum khamar yang ada di surga. Orang-orang yang meminum khamar di dunia, mereka akan merasakan mabuk. Ya, teler. Bahasa Banjarnya mabuk apa? Mabuk. Ya. Adapun orang yang di surga meminum khamar, mereka tidak akan pernah merasakan mabuk atau pusing 7 keliling. Ya. Nggak ada keliangan kepalanya, nggak ada pusing. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat. Ya. La yusadda'un. Ya. Di dalam surah Al-Waqi'ah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan juga tidak pula mabuk. Ya. Jadi mereka yang meminum khamar di surga Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda dengan khamar yang diminum yang ada di dunia. Mereka tidak akan pernah merasa pening, tidak akan pernah merasa pusing, dan juga tidak akan pernah mabuk. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat khamar lain di ayat yang lain. Ya. Di dalam surah As-Saffat, la fiha ghaulu wa lahum anha yunzafun. Pada surah As-Saffat ayat yang ke-47. Ya. Pada surah As-Saffat ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la fiha ghaulu wa lahum anha yunzafun. Ya, yang artinya tidak ada di dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Ya, jadi benar-benar khamarnya ya benar-benar bersih dari alkohol. Artinya khamarnya benar-benar terjaga dari alkohol, yang mana khamarnya tentunya lebih lezat apalagi tidak memabukkan. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan makna yang lain. Di dalam surah As-Saffat juga Allah menyebutkan bayda aladzatil lisyaribin. Ya, bayda aladzatil lisyaribin pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada surah As-Saffat Allah menyebutkan sifat dari khamar tersebut bayda aladzatil lisyaribin.
Ya, bayda aladzatil lisyaribin pada ayat yang ke-46. Yang mana Allah sebutkan warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum khamar tersebut. Ya. Kemudian kita melanjutkan makna yang lain dari tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-15 ini. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang terakhir atau minuman yang terakhir bagi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa anharum min asalim musaffa, dan Allah janjikan bagi mereka sungai-sungai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Madu disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nahl tadi memiliki manfaat, bahwasannya madu adalah obat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan hendaklah seseorang mengobati dirinya dengan dua hal, yaitu dengan Al-Qur'an dan dengan madu. Ya. Al-Qur'an bisa mengobati seseorang ya dari segi ya bisa mengobati hati seseorang yang rusak, dan juga ternyata Al-Quran juga bisa mengobati seseorang dari segi medis, yaitu dengan ruqyah, dan juga mengobati seseorang dengan ruqyah dari gangguan-gangguan atau seseorang yang kena penyakit ain. Dan madu tentunya obat ya, sangat dianjurkan, terlebih di masa-masa kita yang seperti ini, kita membutuhkan madu sebagai daya tahan tubuh, atau tentunya sebagai ya untuk meningkatkan kualitas imun kita ya. Maka ulun sarankan bagi ya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, madu hendaklah menjadi menu atau menjadi minuman harian atau suplemen harian atau dosis harian bagi kita untuk senantiasa mengkonsumsi madu ya. Mengkonsumsi madu Pak, bukan mencari madu. Paham ya? Ya. Sekali lagi, mengkonsumsi madu ya. Beli madu maksudnya. Baik. Ya. Ulun tidak beriklan. Intinya hendaklah mengkonsumsi madu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali apa sih makna atau madu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi ya. Maksud beliau tadi ya, madu yang ada di surga benar-benar ya murni ya. Benar-benar murni. Jadi tidak perlu lagi kita menyaringnya ya, udah benar-benar murni ya, asli madunya ya. Dan juga warnanya juga bagus, dan tentunya rasa dan baunya enak ya. Madu yang ada di surga berbeda dengan madu yang ada di dunia ya. Tentunya madu tersebut benar-benar murni dan juga memiliki warna yang bagus ya. Mungkin dari segi kekentalannya jadi warnanya beda, dan mungkin juga warnanya tidak seperti kayak madu kita yang ada di negara kita, agak encer atau mungkin kekuningan. Intinya madu yang ada di surga warnanya bagus ya. Warnanya indah dan bagus, dan tentu rasa dan baunya juga enak ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, hadisnya tentang mensifati surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, fil jannati bahrul labani wa bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul khamri thumma tashaqqaqul anhar minha ba'd.
Ya. Kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di surga ada lautan susu dan ada lautan air dan ada lautan madu dan ada lautan khamar. Kemudian terpecah-pecah dari lautan-lautan tersebut menjadi sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya, yaitu mengalir sungai-sungai yang mengalir di surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasannya minuman yang ada, susu yang ada di dunia, bahkan madu yang ada di dunia, bahkan khamar yang ada di dunia, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan minuman-minuman yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengetahui bahwasannya minuman yang ada di dunia itu kapan ada kalanya dia pasti basi. Dan ketika kita meminumnya, setelah kita melepas dahaganya, setelah kita merasakan kepuasan, selesai. Tapi minuman yang ada di surga atau makanan yang ada di surga, kita tidak akan pernah merasa kekenyangan, dan juga artinya kita tidak akan pernah merasa bosan. Kalau kita memakan suatu makanan, sudah menjadi hal yang biasa, namanya tabiat manusia ingin makan yang terenak. Bahkan ketika dihadapkan makanan yang ada di depannya, pengen disantap semua. Tapi ternyata daya tampung dari perutnya hanya cukup 1 piring. Setelah itu sudah selesai. Tapi makanan atau minuman yang ada di surga, kita akan senantiasa menikmatinya, dan tentunya kita tidak akan pernah merasa bosan. Maka sudah semestinya kita benar-benar menyiapkan bekal kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menikmati minuman-minuman yang lezat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup, walahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratum mir rabbihim, dan bagi mereka di dalamnya berbagai macam-macam buah-buahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menutup, kaman huwa khalidun finnari wa suquma'an hamima faqatta'a am'a'ahu, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minuman-minuman bagi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para keluarga kita, istri-istri kita, anak cucu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tertinggi. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beramal soleh, maka tentunya bagi mereka surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan berbagai macam buah-buahan, di
Di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan fiha min kulli fakihatin zawjan pada surah Ar-Rahman pada ayat yang ke-52. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, ya. Dan tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang ke-15 ini dengan penduduk neraka jahanam, kaman huwa khalidun finnar ahaula illadzi dzakarna manzilatahum minal jannah kaman huwa khalidun finnar laisa haula'i kahaula. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak sama antara penduduk surga yang di atas tadi mereka kekal, tentunya penduduk neraka juga mereka kekal, hanya saja minumannya tidak sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minuman mereka wasuqu ma'an hamima, yaitu air yang haron syadidul har. Panas di atasnya panas, ya, airnya benar-benar panas. Bahkan mungkin air mendidih air yang baru masak, yang kita masak itu sangat panas. Air yang ada di neraka jahanam tentunya lebih panas. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala haron syadidul har la yustata'. Tentunya air ini ya tidak bisa diminum. Kalau meminumnya faqat ta'am'ahum, maka akan terputus usus-usus mereka. Wal iyadzu billahi min dzalik. Iyadzan billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.